Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 dan penyampaian informasi terkait agenda pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Rabu 3 Desember 2025. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Susilowati SDM DMSC, yang dalam kesempatan pada pagi hari ini diwakilkan oleh Bapak Cuk Hari Purnomo SIPMSI selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi. Yang kami hormati Ketua FKLPD Kota Magelang, Bapak Edi Trisno atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua UPT Balai Latihan Kerja Kota Magelang, Ibu Agustina Pancan Nurdahini, Esos. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Direktur di Institut Pelatihan UPT Balai Latihan Kerja Kota Magelang dan segenap tamu undangan. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dimulai. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Agar acara pada pagi ini berjalan dengan lancar, mari kita awali kegiatan dengan berdoa bersama. Menurut keadaan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Hari Purnomo SIPMSI. Waktu dapat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan kami hormati Kepala UPT BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Ibu Instruktur BLK Kota Magelang, teman-teman Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya kami
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelatihan di tahun 2025 dan persiapan menghadapi pelatihan di tahun 2026. Juga sebelumnya kami mohon maaf karena sedianya Ibu Kepala Dinas akan memberikan sambutan, namun karena acaranya bersamaan dan kegiatan yang ada di Wilayah Kota Magelang, sehingga mengingatkan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan evaluasi pelatihan di Wilayah Kota Magelang ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentu saja kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu instruktur BLK Kota Magelang yang telah memberikan sumbangannya yang cukup besar, baik itu pikiran, tenaga, dan waktunya, terutama untuk bisa memberikan atau mengeluarkan ilmunya di BLK ini, sehingga tidak mungkin BLK itu sukses melakukan pelatihan terhadap berbagai macam status sosial, khususnya yang mengikuti pelatihan di BLK ini bisa berjalan sukses tanpa adanya dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu itu semua. Sekali lagi kami atas nama Dinas Tenaga Kerja mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Mudah-mudahan semua yang dilakukan Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian berikutnya terkait dengan evaluasi pelaksanaan pelatihan di tahun 2025 ini, mungkin banyak hal yang perlu kami sampaikan, tapi kalau terlalu banyak nanti tidak kelamaan. Ini saya dari tamat Pak Denny itu kan itu kepala tata usaha tenaga kerja itu. Jadi yang tenaga kerja dan jadi saya mohon maaf bahasanya banyak tapi sedikit saja. Jadi yang pertama terkait dengan peserta. Ini nanti pesan dari Ibu Kepala Dinas, mohon pada saat pelatihan betul-betul ditekankan pada peserta bahwa peserta itu pelatihan di sini salah satu tujuan utamanya adalah mencari ilmu sehingga mereka itu dipersiapkan untuk bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya dan pelatihan yang diikuti, dan bisa mempersiapkan diri untuk berusaha, berwirausaha, sehingga perlu ditekankan pada pelatihan di mungkin yang di ke depan ya, karena ini 2 bulan sudah berlangsung. Harapannya pada saat mereka mengikuti pelatihan itu betul-betul bahasa Jawa itu cantik. Kalau mengarap boleh kesibukan, nggak usah di sini, di alun-alun bisa, di alun-alun bisa, di sini mencari ilmu. Jadi kalau saya diperbolehkan aja, mungkin saya akan menimbali di sini. Bahkan atau di saya pengen buat kopi yang enak gitu loh. Karena tiap hari saya juga dibuatkan kopi di teman saya, masih kalau bulan nggak ada gitu. Mungkin katanya aku di sini, tapi kopinya kayak apa? Nah, sehingga perlu dilakukan pelatihan yang betul-betul sesuai dengan standarnya. Karena memang pelatihan di BLK itu pada prinsipnya adalah berstandar kompetensi. Nah, itu terkait dengan peserta pelatihan, karena kita juga melihat selama ini yang ditanya di sini adalah berapa yang sudah dilatih dan berapa yang sudah bekerja atau berwirausaha. Nah, itu yang sering kita jawab. Karena apa yang saya ini informasi dari Mbak Mungki selaku kepala BLK itu biasanya masyarakat itu kalau sudah dilatih itu dia lupa. Kalau kacang lupa pilihnya saya rumah ini, kacang lupa siapa yang ngambil pada saat mereka sudah sukses itu alhamdulillah kalau tidak ngabarin, tapi biasanya kalau tidak sukses itu ngabarinnya ya enggak baik. Saya kemarin pernah di sana ternyata buka usaha tidak laris, kerja di sana sini tidak diterima. Nah, ini tidak jaga, kita tidak begitu konsen ya dalam melakukan pelatihan, sehingga karena ke depan bisa lebih mantap lagi, khususnya teman-teman yang mengikuti pelatihan itu betul-betul bahasa kasih ditanting. Kalau memang orang niat pelatihan ya sampai pelatihan ngomong lagi baru mulai ini ada senior kita berita Pak Edi, nanti mungkin yang banyak memberikan arahan Pak Edi, karena yang tahu semua pelatihan hanya tahu kan bisa lagi. Ini di sini akan memakai agak mati saya tidak berani. Tadi izin kita lihat pada evaluasi pelatihan ini yang kedua terkait dengan materi saya kira sudah
sangat baik di delegasi ini. Cuma tadi apa ya, niat atau tujuan dari pelatihan itu apa? Kalau kemarin menurut saya karena mungkin istilahnya itu uang saku, itu alat. Nah ini kami beritahukan juga kayaknya di tahun 2006 ini besok itu banyak sekali pelatihan yang mungkin untuk yang berbasis kompetensi karena adanya dikurangi dan nanti akan berkurang, tapi yang berbasis wirausahawan baru itu sangat banyak sekali. Yang lebih mengkhawatirkan adalah terikut sertaan peserta itu karena di tahun 2006 ada kebijakan tidak mendapatkan uang saku. Nah ini yang kira-kira masyarakat bisa gelembelurang. Tapi kalau saya yakin dan kita semua yakin kalau peserta itu mencari ilmu dan memperoleh pengalaman dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk bekerja atau berwirausaha, saya yakin tetap antusiasnya tetap tinggi. Tapi kalau niatnya tadi hanya kepingin dapat uang saku dan kepingin dapat alat, ya saya kira ada jadi dan ternyata besok tidak ada uang sakunya, hanya pelatihan tertentu saja mendapat uang saku. Nah sehingga harapannya di tahun 2026 besok kami pesan betul-betul pada Bapak Ibu instruktur untuk betul-betul menempang peserta pelatihan itu dengan keras, karena banyak yang sebenarnya betul-betul mempunyai minat ingin meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan dunia kerja maupun berwirausaha, namun karena kesempatan kuota terbatas sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelatihan. Nah ini perlu ditekankan pada pelatihan. Kalau bahkan yang terjelek kemarin tadi pagi kami diskusi dengan Kepala Dinas, Pak Sekjen dan Pak Bidinka itu bahkan kalau memang dalam masa pelatihan itu lebih dari 50% itu tidak mengikuti, bisa menjadi pelatihan yang baik karena kita basisnya di situ selain kompetensi adalah wirausahawan baru. Nah, yang jadi pertanyaan lagi adalah pasti di tingkat kebijakan peraturan Magelang akan menanyakan seberapa besar, seberapa persen keberhasilan dari pelatihan. Padahal pelatihan itu ya macam-macam juga, tadi ada yang penting dari wirausahawan, ada yang penting meningkatkan kompetensinya sehingga pada saat mereka melamar kerja itu dengan mudah memiliki daya saing lebih dibandingkan dan tidak bekerja. Tapi sekali lagi kembali pada pesertanya. Kalau mungkin penting dari kegiatan ya tadi tidak ada perubahan sama sekali. Bila setahun negaranya kerja ya tetap tidak mau, karena apa? Kemarin juga kami berbincang berdiskusi di tempat kita ini pada saat masyarakat sudah selesai dilatih, biasanya pada saat dievaluasi atau disambangi kenapa kok berusaha, jawabannya modal. Nah ini yang jadi PR. Tapi pada katanya yang sudah berwirausaha itu awalnya memang bukan modal, yang penting kita mencari cyber dulu, hubungan baik, punya kemampuan, terus buka kecil-kecil, karena masyarakat itu pengennya buka langsung besar, buka bisa langsung ke sampah, karena sampah sedikit tidak. Nah ini cara gitu. Tapi banyak kami yang sekarang belum itu kami lakukan karena ada usahanya ada potensi itu sudah awalnya kami sekarang sepi. Nah ini harapannya sekarang pada peserta pelatihan besok kita ini dari orang dari tempat usaha, apakah itu besar, apakah itu menjahit, apakah itu karya itu jangan langsung kita bersaing dengan tempat usaha yang sudah makan, terutama dari sisi harga. Tadi saya ngobrol sama Pak Atot itu, teman kami Pak Atot masih itu dari dulu pengusaha gigi, walaupun jatuh bangun kayak lagunya media, tapi beliau tetap berbicara. Saya nggak lama kenal beliau itu, tadi sampai Pak Atot walaupun sudah berjalan lama kami, tapi sahabatnya masih rugi ya, karena itu terlalu rendah harganya. Nah karena memang strateginya izin informasinya mencari pelanggan dulu, nanti dari kalau sudah pelanggan sudah loyal, caranya menggunakan ramah seperti pelayanan dan kualitas yang dijual belikan itu baik dari sisi kualitas maupun kualitas. Sehingga harapannya
karena di 2025 ini sudah proses semua pelatihan dan kami nanti mohon dengan Kepala Dinas untuk bisa melakukan pemantauan terhadap peserta pelatihan yang kemarin telah dilatih di PDK ini. Harapannya apa? Biar kita nanti bisa mengevaluasi tingkat keberhasilan pemerintah Kota Magelang khususnya di Snaker melalui PDK itu seberapa besar sih keberhasilan peserta pelatih itu menjadi wirausahawan baru atau menjadi tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti. Itu terkait dengan evaluasi di 2025. Harapan yang di 2026 besok betul-betul kita tampil ya, ada challenge dari Kota Magelang kalau nanti pelatihan itu sukses menghasilkan wirausahawan baru atau pekerja yang kompeten, kami yakin tingkat pengangguran di Kota Magelang itu akan semakin kecil dan tingkat pertumbuhan perekonomian semakin banyak. Meskipun sekarang ini banyak sekali bercampur yang namanya kafe-kafe makan dengan nuansa yang kuno, jadul itu sangat digemari meskipun kita belum tahu seperti apa itu yang kami pantau itu di daerah memang Parangkuarasan itu ada kafe baru namanya apa itu ramenya akan padahal baru hanya kopi dan makanan kecil. Nah kebetulan saya temannya yang usaha itu sering akhirnya weekend itu pulangnya nyambi belajar di sana. Itu banyak sekali konsumennya dari kalangan pemuda-mudi itu banyak di sana, sehingga mungkin nanti diharapkan di 2026 selain memberikan ilmu keterampilan juga bisa memberikan sarjana. Kalau bisa ada kemudahan apa enggak? Kalau bisa ada, kalau ada kemudahan apa? Jangan sampai nanti peserta pelatihan menjadi orang hidupnya seperti apa. Jadi mereka bisa diberikan motivasi dengan mengunjungi gerai-gerai atau tempat-tempat usaha, baik itu makanan jasa lainnya itu yang kurang rame. Biar di budaya sini bahwa itu dulu seperti ini sehingga mereka punya motivasi, karena banyak sekali teman-teman kita yang setelah pelatihan itu saya ketemu yang juga lebih muda, bahasanya sudah lebih muda. Nah itu sudah kita sampaikan ketika pemerintah Kota Magelang yang sudah dicatat di sana ada program usaha itu kayak semacam pemberian modal usaha kepada masyarakat yang memang betul-betul ingin berwirausaha, sehingga dengan adanya data baru itu bisa menyediakan lapangan kerja baru, dengan menyediakan lapangan kerja baru dana masyarakat semakin meningkat. Itu beberapa hal terkait apa yang menjadi pesan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja yang harus kami sampaikan di pertemuan pada kali ini, dan kami juga sangat mengharap ini Pak Edi kalau rapat dengan Dinaker itu hubungannya malah bahas upah, bahas hubungan kerja, sehingga kami nanti Pak Edi bisa memberikan pesanan pada teman-teman ini baik pelaku usaha maupun instruktur ini bagaimana caranya biar peserta yang dilatih itu betul-betul memahami, betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh instruktur. Harapannya semakin banyak pelatihan, semakin banyak pola kerja baik itu berwirausaha maupun bekerja, sehingga tingkat pengangguran di Kota Magelang semakin kecil dan akhirnya masyarakat menjadi sejahtera. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya yakin nanti derek Pak Edi selaku ketua APIDU, selaku ketua SKLPID, SKLPID. Nah ini nanti bisa memberikan motivasi karena beliau pengalamannya sangat luar biasa. Dan saya juga mengikuti program Pak Edi itu, beliau itu sangat cepat-cepat terbuka dan banyak benar. Jarang melesetnya itu. Karena saya juga sering dimarahin Pak Edi pada saat saya di Wilayah pasar daerah, saya belum datang pernah Pak Edi, saya langsung dimarahin dengan Pak Edi. Tapi bukan jumlahnya yang saya kata adalah Pak evaluasi menurut Pak Edi, baik itu dari sisi
ekonomi baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi hukum, sehingga saya kalau mendengarkan apa yang saya pakai itu paling senang karena apa? Oh, ternyata orang berdiri gitu loh. Termasuk kemarin pas tren makna itu juga memberikan rencana pada kami ini banyak teman-teman kami di Senayan itu yang langsung berinvestasi simpan lagi. Kemarin ya di atau lima rakyat itu saja, sampai itu seperti itu. Jadi jangan bukan semua untuk investasi mas, tapi orang musiknya berapa persen dari apa yang kita investasikan ke dalam masyarakat, biasanya tidak pernah turun ke sawah kalau kita lihat perkembangan perkembangan di dunia, di global maupun di nasional itu sangat banyak. Itu beberapa hal dapat kami sampaikan. Lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama dari Bapak Ibu selaku instruktur di BLK Kota Magelang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan di tahun 2006 besok itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Magelang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Bapak Suhadi Purnomo SIPMSI untuk menyampaikan saya terkait evaluasi dan penganggaran tahun depan. Oleh tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak dan Ibu Nogi dan seluruh anggota KPD. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya itu selalu semangat. Susahnya seperti apa? Semangat. Hari ini saya ingin sebelum apa yang dibahas di acara pada pagi hari ini, siang hari ini, saya ingin ngobrol, saya sharing tentang 3 hal ya. Pertama, situasi seperti apa sih dunia ini secara singkat gitu, tantangan dan cobaan apa yang harus kita perbaiki. Yang kedua, itu evaluasi Kota Magelang sebagai karena bosnya wali kota beda, orientasinya juga beda. Kita sebagai anak buah masyarakat, pelaku usaha itu juga harus ikuti gitu, apa yang berubah dan apa yang harus antisipasi. Yang ketiga, kira-kira ini untuk membuat masyarakat Magelang, FKRID, UMKM itu berkembang itu nanti harus seperti apa? Karena kalau Anda nggak menyimak perkembangan dunia, perkembangan situasi itu pasti kita akan kesulitan. Sehebat-hebatnya kita, bayangin aja perusahaan di Singapura itu tiap tahun itu 3.000 untuk Singapura, Hongkong, Amerika, Starbucks, McDonald's juga berapa banyak usaha-usaha besar hari ini dari Oppo. Tapi Anda jangan khawatir, justru yang kecil ini ibaratnya lebih mudah berkreatif, lebih mudah menyesuaikan diri dibanding Anda itu perusahaan besar seperti Starbucks. Starbucks itu mendunia, saya bisa modal. Di Singapura itu F&B, food and beverage ya, itu berguguran setiap bulan itu 300 sampai 500 perusahaan, termasuk usaha yang sudah buat. Lalu Kota Magelang, nah teman-teman, saya melihat gini ya, orang kita itu kelemahannya itu orang pakai data, pikirnya mesti bener gitu. Kalau kita mendata, ya sekarang contoh program pemerintah misalnya tentang pemagangan, ya terus pelatihan, ya tadi itu tukok keki, ono samune, ono alate, tetapi kemudian tidak berhasil. Ya kita ini bertahun-tahun terus nggak mau mengevaluasi, why? Kenapa? Nggak tahu kenapa
kita ini kok ngajarin wong bahwa itu untuk produktif itu maksudnya. Karena di prinsip kita sekarang dengan dunia begitu cepat, perubahan ekonomi yang awal begini, geopolitik yang berbahaya, kita harus namanya FLP ya, FLP itu fast learning. Fast learning itu PG aja itu cepat. Mengantisipasinya juga cepat. Nek gue nih nunggoni, bapak aku nunggoni, nenekan, nentek waktunya, nentek waktunya. Harus Anda belajar tepat fenomenanya apa yang terjadi, kemudian you harus merubah apa yang P-nya itu produktivity. Artinya apa? Kita nggak bisa dodolan anak membuat jalan menoleh. Tadi ini sih menoleh dodolan, boni, namun itu rada juga. Sekarang itu nggak bisa, you harus produktivity. Artinya kemampuan produktivitas kita baik inovasi, baik cara melanggan itu pasti bagus. Satu contoh ya, di mana di toko lesar itu dari itu dodolan orang minggu, orang mainnya bukan main sampai 15 hari, perasaan tadi. Tetapi itu juga maaf ya, itu misalnya di awal dari situ ya modal. Nek gue gak inovasi, gak fast learning. Emangnya gue rame saiki 3 bulan awal, ya gue 5 tahun rame terus. Gak bisa. Jadi sesuatu yang rame itu malah bahaya. Sisut, mudah, gitu. Terus bosan, orang nyanyi, beliau kalau puluhan, tulisannya rano, gue ono puluh berlima, berpol. Ayo kok ya. Kita itu sekarang juga harus belajar. Misalnya contoh hal yang paling sederhana ya, Anda membuat sesuatu yang berbeda. Ini ngomong entrepreneur dulu ya, Bapak ya. Nah, itu kita harus ada yang disebut tahapan. Ya. Selain data, ya, kita lemah data. Ya, kenapa aja datanya lemah? Nek ono program ya kuwi-kuwi tok. Sing melu pelatihan kuwi-kuwi tok. Sing itu bantuan ya menungsane kuwi-kuwi terus. Bosan aku dulu ini. Jadi dibuat tuh maju-maju tapi nodong terus. Berai gede. Ya, padahal ini masih banyak yang harus begitu. Makanya Dinas Tenaga Kerja sekarang baru fast learning, datanya ini diperbarui. Indonesia itu data ini paling lemah, Pak. Bisnis apapun datanya lemah, pengangguran itu sing pengusaha UMKM harus jatuh itu PHK itu PHK ini berarti tidak. Padahal Pak Prabowo sudah bagus itu membuat pemagangan nasional, karena kita PHK-nya banyak sekali. Di Singapura bulan lalu sudah 18.000 di PHK. Di Indonesia jutaan. Kota Magelang, you harus belajar. Kota Magelang basicnya industri wisata, kemudian kuliner, vending. Gue buka toko mas cari modal, saya nggak apa ya modal. Kan bisa hotel ongkos kosan mendem, gitu ya. Terus buka yang tidak ada, misalnya itu buka boleh bicarakan. Ini saya berkali-kali bilang, kita itu punya akmil, kita itu punya alun-alun, kita itu punya kamisenan, kita punya museum, kita. Tetapi rata-rata menggabungkan itu sebagai potensi, gitu. Ya, satu contoh di akmil itu kebutuhan akmil itu banyak. Aku mau kemana ngomong dulu, bos saya ini akmil itu lebih banyak keluar, gitu. Maksudnya ini naik kumpulnya sesuatu di luar tutulan vitamin ini akmil, tutulan kebutuhan pribadi seorang yang butuh air terkena seperti toko untuk kami, itu masih bisa dikembangkan karena akmil itu jumlahnya banyak. Wisata alun-alun di situ Cina doang. Coba dulu ke Kota Malaka. Sekarang contoh Malaka itu jadi
tukang becak kan bermodal gitu. Nah, jadi tukang becak kumpul wae tak hias. Proyek-proyek kaya Facebook belum ya oleh bukan jadi kalau ada becak di mana kayak musik sudah masih main atau kan becak es di mana gitu. Ane kasih Pak oleh saya Pak oleh satu saya masih kering boleh orang muda dulu itu kalau orang juga becak hias ya kayak di Malaka itu proyek nasional ini pernah ada jasa itu udah 10 kali acak cilik satu tangan dan sini muka karena hiburannya bukan kalau gratis kasih apa kira-kira mau magelang nih 10 ini strategi soalnya strategi pakai utang tapi ini sih kan utang angkat-angkat ya banyak yang bisa dikerjakan tetapi ini harus kolaborasi tidak bisa sendirian tidak bisa dengan tenaga kerja atau Apindo atau apapun kita harus kolaborasi. Satu contoh berapa banyak kolaborasi ini di dinas tenaga kerja ini bisa ini data tapi tidak membuat sebuah kesimpulan yang harus dijadikan strategi pelaksanaannya. Misalnya contoh, ada kontribusinya sama ada Oppo toko mas Hatta Oppo itu harus dikelola gitu supaya bisa mengangkat UMKM. Sekarang kalau pengusaha ini yang makan siang gratis terus kayak bedah rumah itu ekonomi itu nggak ada. Belum untuk memberdayakan masyarakat dengan konsumsi kekuatan bersama. Kekuatan bersama itu ya sing duit dan membagi, si orang pengen belajar UMKM atau entrepreneurship juga tenangan menurut. Karena Pak Tokyo juga umat karena mau ditinggal bina akhirnya untuk berjalan sedikit kan menurut. Bagaimana membuat orang Azam itu tidak malas? Iya kan? Semakin overnya tinggi. Butuh mindset yang harus diubah. Butuh kemampuan sambungan yang tepat mana yang harus diperbaiki. Oke, les motor, salon, warung kopi, waktu bulan harus kreatif, ya, produktiviti. Pasti nih belajarnya ini yang cepat dan mudah. Ini nanti dirumuskan di KSPT karena kita ini forum komunikasi lembaga pendidikan dan industri daerah. Artinya kita mengintenskan seluruh pelatihan itu menjadi produktivitas gitu loh. Manage ngomongin masalah utama dilakukan harapan. Tetapi kalau Anda sadar hidup di Magelang jauh lebih enak dibanding negara lain. Di sini persaingannya tidak terlalu ketat. Di sini alamnya aman. Benar loh, jejak ini keberhasilan. Kita berdoa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Aceh sekarang sudah betul, Banten, Garut, Jawa Timur sudah kena banjir semua. Magelang ngomong, terus kayak ini akan berusaha lo yang ngomong keset. Apa yang ada di sini kita ini adalah orang penting. Wes kita ini jadi orang penting. Maka kalau jadi orang penting punya tanggung orang penting ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita apa? Ya, kita melihat lingkungan sekitar apa yang bisa dimasukkan sebagai database gitu. Pak Jody, tolong ruang itu di database pengangguran itu potensinya apa. Sebenarnya pemetaan bisnis Magelang itu mudah karena kotanya kecil. Dia jauh kota Semarang, kasih support. Tapi potensi itu ya. Contohnya kabupaten saya ngomong, aku ini Gunung Merapi sugih banget, tetapi kita berkorupsi semua. Wajah Jalan Merapi ini juga
di potensi masyarakat Magelang harus oke warga kabupaten Kota Magelang sampai mawon. Jadi itu harus sekarang itu udah bisa zamannya orang tuh geng-gengan, tutup-tutupan, polusi. Kita sekarang tuh geopolitiknya berbahaya. Coba kalau Cina masih perang, nah kita ini yang modal. Jadi kita harus mempersiapkan dengan potensi apa yang ada, berkalilah dengan database yang berlian-lian, ya. Terus kemudian kita fasilitasi itu untuk menilai potensi Magelang sebagai kota wisata, perdagangan. Nah, Pak Wali ngomong memang begini ya, kita sama, wah, kita berangkat, kita berhenti awal. Nek sing apik-apik iki kuasa pamer Pak, pamer iki sing elek. Saya pengen ngono. Sing elek iki pamer ngono. Sing wong kumpul, sing wong duwe. Mumet karo dibawa-bawa ana iki bawa-bawa percinan dadi rapi, dadi rajin akan kembali. Mana suntikan puskesmas, mana suntikan pulau, wong saksi iso. Iya, PKK orang itu iso. Masih ada orang itu iso. Aku sakit jaya dulu. Kalau dia sudah lagi biasa saja. Ini banggakan itu adalah umum. Waktu banget di kota itu produktivitas itu jempol dari itu. Warna ini masih malu nyapu nih, dia. Kalau malu nih baru atau di sana, wow. Udah es dulu show. Itu balasnya gimana? Tapi yang boleh kisah sahur, ayo bubar. Aku akan menikah juga. Tetapi saya memberikan motivasi siapapun pejabat daerah harus punya integritas mulai mendatang. Kalau kita tidak, kita akan kesulitan. Kita itu perannya banyak, Pak. Hanya mengkompilasi, mengkolaborasi sehingga itu menjadi sasaran target yang jelas. Gue berusaha seperti saya, ancaman bergoni kalau, tapi saya struggle. Artinya itu saya tidak pernah menjawab. Dan uang yang dari warga suku itu rugi cukup. Saya beri contoh, teman saya itu buka biliar. Nah ini contoh biliar ya. Biliar itu olahraga. Di situ juga ada dimensi negatif. Tokohan, oke, uang itu semayani. Itu dia sejak misalnya 90.000, ya, 90.000. Omsetnya turun terus. Nah, lalu gini, dia masyarakat kita betul. Terus, si doang itu dia gratis main. Wadah itu kok, loh, ada yang kilo digratisin kok bukan itu atau bukan kaos apa nanti? Nah, dia itu. Ini logika bisnis yang sederhana. Gue sudah tulis bumi masih main di sisi. Begitu tak gratis wah bawa. Mencuri 10 apa tapi anak-anak gue coba. Pak gratis pasang belum lalu itu. Karena belum begitu main contohnya esensi orang itu hatinya nih, tapi dari duit, ya mas, terus lanjut, kita saksani di tempat limo, namanya berusaha. Coba bayangin, sesuatu yang diberikan gratis lagi, kemudian jam-jam berikutnya 10 mejoki kapal tambah omset, menambah 5 jam, mulai dari 95.000 gratisnya mana pun ini. Omsetnya hanya berapa? 3 kali lipat dibanding kali sisi, kali dulu misalnya. Coba bayangin, sesuatu yang diberikan kepada orang lain itu bisa kembalinya banyak. Seperti yang sedekahnya itu sedekahnya banyak. Orang kecil baliknya harus banyak. Itulah yang harus kita berbuat. Apa yang bisa diberikan Kota Magelang terhadap pengunjung itu juga harus diberikan. Itu dimikirkan oleh Pemkot harusnya. Ya, misalnya ya
di dalam saya ini contoh, ini makmu mau sekolah angkotnya gratis itu tidak nambah ekonomi Pak. Coba lihat di kebijakannya kadang-kadang kontribusi untuk masyarakat Anda mau coba kalau pengunjung angkotnya gawe odong-odong, pengunjung Kota Magelang naik odong-odong gratis. Lagi, mereka di Jogja, kalau bis pariwisata itu, motor Kota Jogja gratis, Jakarta gratis, Magelang, aku nih gak boleh. Jadi nama PBB, tak boleh bis pesen dengan Anda, bos. Bayarnya 100% sih dari bis yang terbuka dihukum ke sak Magelang besok ini yang perluan air ya amatnya kalau toko masyarakat sisi dihukum ke Magelang ya serta kita tutulah software. Sekarang kalau ada mesin dari Cina, gue nggak boleh produk hiasan seperti kecil-kecil ya, dua-dua itu mesinnya bisa hijau itu ngomongnya baik, dan itu harus diantisipasi sebuah inovasi. Itu akan membuat kita itu nanti kalau stimulasi ekonomi simpulnya kuat, itu akan menjadi usaha ekonomi yang kuat. Sekarang tidak bisa menjaga sesuatu yang gratisan, sesuatu yang diberi pemerintah tidak bisa, karena pemerintah ya kasih umat, karena efisiensi. Anggota DPRD ya, saya ini lupain akan, lupa utang. Dolarnya situ, utangnya sangat dan sesemprot doang. Nah ini coba didata lagi selain data kondisi Kota Magelang di database potensi yang bisa dikembangkan Kota Magelang itu itu nanti sebagai intelligence learning fast supaya produktivitas nek ini nggak berusaha coba bayangin ibu-ibu senangannya kan bayangin kue kalau orang ada kue itu pandai kemasannya beda, target sasarannya jelas, orang yang teko Magelang kue. Kemudian coba ini pengalaman ya, sebuah daerah saya menyatakan Kota Batu itu atau CS atau diskon ibu ya. Ini caranya selain tadi metode itu ada satu lagi. Sekarang itu kita itu gila podcast ya. Satu contoh podcast nih, wong di Lampung tangannya ini bisa mendunia, tak bola balik mendunia. Di Indonesia ini kayak satu ini. Apa yang dari Indonesia itu menarik? Hebat. Yang itu rasa antisipasi, gue sih kebetulan. Itu ya, coba bayangin apa yang di Indonesia itu seberapa itu lagu Indonesia merayu, bahasa Indonesia merayu, sepak bola maju. Bukan merayu kan? Lalu kan yo merayu, iya. Pokoknya sini Indonesia itu sekarang baru ini. Nah sekarang kita mengecilkan skalanya itu terang. Kita kayak itu bisnis software atau minimal itu kerjasama dengan dinas apa yang bisa jadi, karena kepala dinas kita ini saya jadi kepala dinas itu bahagia banget sobo dinas luar biasa iya benar saya ini kan lihat muka ngomongnya harus sombong kalau saya sering lihat, tetapi itulah yang menjadi tantangan kita sekarang.
Yang ketiga, tadi saya melihat selain strategi, database, kemudian apa yang harus kita lakukan. Memang kita harus punya safety net ya. Safety net itu kayak bisnis ini ojo ngawur gitu. Jadi kita harus bisa apa ya? Sekarang itu perubahan dunia itu membuat semua pola kehidupan, pola bisnis, pola investasi, pola mengamankan diri kita itu berubah. Nah, enggak sebelum itu sebelum dia terjadi tetangga kalian. Utangnya akeh, mau pinjol itu obat racun ya. Begitu kena itu keluarnya susah. Tapi pertanyaannya, jawabannya masyarakat Magelang nggak gitu. Dia harus jual ya. Kursi tukang slot ya. Ada tarawih polisi ASN. Beli berarti pengalaman. Biasanya ada. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya mencoba ini ya, mungkin FKMID ini adalah dana ini di luar daerah itu mulai bergerak itu dengan cara didampingi dinasti. Itu berkunjung ke perusahaan besar. Karena perusahaan besar seperti yang ada di sini. Sekarang saya tanya kepada Anda, saya masyarakat armada kuwi mumet apa orang di dalam ruang? Pusing. Kira-kira perusahaan di sini kita pengen untuk masyarakat. Asetnya juga dua kali itu, misalnya ini asetnya itu 100 miliar dari 200 miliar gratis. Tapi semakin sulit semakin berbeda. Ayo, usulnya kan bagi-bagi ya masyarakat ya. Tapi itulah sifat manusia, semakin kaya semakin sulit. Tapi yang gue disukai api batu mono angin. Jadi contoh soal kota Pringkota. Nah, jajal Jawa Raisa. Lagi. Ini ya. Rawan dia. Ini kesimpulannya FKM dengan kolaborasi dengan Apindo, dengan serikat pekerja, dengan lembaga. Contoh FKM ini kudungnya ini selain dengan usaha itu dengan juga industri. Selain industri juga lembaga pendidikan. Misalnya komunitas kedutaan. Bisa tidak itu kan yang profesis. Ada universitas dia berkembang pesat. UMF berkembang pesat. Sehingga modal hanya segini dengan biasa. Benar? Potensinya banyak yang bisa dikembangkan, tetapi kita tidak punya data. Berbisnis dunia sudah bisa kaya bisa, tetapi itu tidak terstrategi fokus pada peluang bisnis apa yang bisa dikembangkan di Indonesia tidak. Ada Akmil, bisnis apa di Akmil. Selama ini orang Magelang orang ngerti berbisnis dengan Akmil ini bisa berkembang apa. Saya dulu sejak SD Pak, kooperasi di Akmil itu toko saya. Terus kemudian ya sibuk H1, H2 dulu ibu saya itu nekat mau instansi militer untuk menyuplai kooperasi, nekat. Jadi itu bisnis. Enggak, boleh. Kita sekarang memberikan kue pesan apa karena nekat kirim bayaris. Itu dulu ibu saya Pak Mil itu sak menguasai kooperasinya saya juga, ibu saya. Wong itu tapi kan dari pol. Ya, tapi ya nasibkan mati muda, ibu saya meninggal untuk 1 tahun. Tapi
banyak strategi yang tidak dikerjakan orang beda. Next sekarang, gue butuh podcast, Madilan itu misalnya ya, Kota Batu tadi, itu hanya bilang gini, di Kota Batu ini nyaman kan, next itu kita kota Purwokerto, itu kotanya nyaman dan seluruhnya risau, alamnya. Madilan itu kebetulan di podcast itu, banyak buat itu harus dipopulerkan di media sosial supaya apa? Pengunjungnya banyak yang Magelang. Begitu pengunjungnya banyak yang Magelang, niscaya akan kaya rasa. Tapi berarti pasarnya jauhinan tidak mau datang umum, itu harus dirumuskan di tingkat kota. Nah, mulai dari dinas tenaga kerja supaya pengangguran kita kecil. Banyak potensi yang harus dikembangkan, kali aja bisa. Tapi metode misalnya cocok batik Madilan, Kota Sukabunga, ya udah kabeh karena konsep-konsep itu loh. Itu kalau gregetnya gitu. Anda kalau pengen berhasil, Anda membuat greget dan itu dipopulerkan. Saya itu rasanya aneh karena ada media sosial. Seberapa besar media sosial ini mendukung usaha? Itu juga tanda-tanda besar. Kalau media sosial itu menjadi potensi bisa mengembangkan usaha saya, kejar lagi. Maka Anda jadi orang yang smart, yang cerdas, orang yang punya mindset, tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah, bisa mengembangkan. Kemudian yang perlu diingat, inovasi itu selalu ditemukan tanpa sengaja. Penemuan besar itu semuanya tanpa sengaja. Thomas Alva Edison memakai listrik, atau Graham Bell menemukan telepon, itu semua tidak sengaja. Kalau Sanders itu bisa jadi ketak itu sukses umur 77, itu orang apa? Jack Ma itu dulu mau goblok tukang asing, jadi orang paling kaya sendiri. Itu saja. Jadi Anda itu bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil kalau ini. Terakhir untuk FKRID nanti saya berikan dinas ya program kerjanya rasa buah beli pakai kapan-kapan kita ini soal yang sana saja ke bisnis, industri atau kita misalnya contoh ada ajak kumpulin alun-alun kalau kita bayangin saya di kue di tengah alun-alun kita di situ evaluasi bisnis Oppo mengembangkan alun-alun. Ya kita cukup demikian ya Pak. Dari evaluasi pelaksanaan pelatihan tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala BPD Magelang, Ibu Agustina Pananda ini. Kalau dari tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Desa dan Kecamatan Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh Tajuk KPDI dan Produktivitas yang kemudian memiliki Pak Edi Sudesno selaku Ketua FKRID Kota Magelang. Dan yang saya cintai dan saya banggakan adalah instruktur dari Kota Magelang dan seluruh anggota FKRID juga seluruh rekan-rekan saya yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang saat ini memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara monitoring dan evaluasi kegiatan pada tahun 2025. Tidak berpanjang lebar, kami akan menyajikan pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan pada tahun 2025. Setelah paparan ini, saya harap dari seluruh tamu undangan yang ada di sini bisa memberikan
masukan, evaluasi, bahkan kritik yang kami yakin nantinya akan membuat lebih baik seluruh program yang akan kita laksanakan di tahun mendatang. Berikut kita sajikan pelatihan di tahun 2025 sumber anggaran BPHJHT. Ada beberapa pelatihan, ada 26 pelatihan. Dari situ tertera jumlah pesertanya, pelaksanaannya kapan, yang lulus uji kompetensinya berapa persen, jumlah pendaftarnya juga kita sajikan. Ini juga pelatihan yang sudah kita laksanakan, APBN, anggaran APBN. Tertera juga jumlah harinya, jadwal pelaksanaannya kapan, yang lulus berapa, pendaftarnya berapa. Dari laporan tersebut bisa dilihat seberapa antusias masyarakat mengikuti pelatihan yang ada di BLK Kota Magelang. Kita tidak tahu nih kalau melalui rekrut motivasi terbesar mereka entah karena gratisnya atau entah karena dapat uang transport atau karena ada barang bantuan atau memang pure benar-benar mereka ingin mendapatkan skill. Karena pada saat wawancara pun ketika mereka berpura-pura kita kadang juga tidak menangkap kepura-puraan itu. Berikut pelatihan-pelatihan sudah kita selenggarakan. Kami berharap mungkin ada masukan dari seluruh yang ada di sini. Kok pelatihannya cuma itu saja, atau mungkin ada gagasan sebaiknya pelatihannya seperti apa modelnya, monggo. Ini kita paparkan saja kegiatan yang tahun 2025. Mungkin ada masukan-masukan atau mungkin Mas Ria mau menambah apa yang akan disampaikan kegiatan di tahun 2025. Kita persilakan Mas Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin Bapak Kepala Bidang AI, Bidang Industrial, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Magelang, Bapak Syarif Purnamasi PNSI, kemudian yang juga Bapak Ketua FKNPD Kota Magelang, Pak Yusrisno, kemudian juga saya hormati Ibu Kepala BLK Kota Magelang, Polisi Kota Magelang, dan juga mengakhiri rekan-rekan kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Jadi sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan dari Ibu Mungki, bahwa pelatihan di BPHJHT pada tahun 2025 itu sebanyak 26 pelatihan, dan di dalam pelatihan ini ada 3 kelas yang merupakan kelas tanpa uang transport. Jadi kalau kita perhatikan di barbershop juga di sini, dan juga tata boga pembuatan roti dan berkat sama barista 4 ya. Di sini kalau kita lihat jumlah dari pendaftarnya adalah ya, ini dibuka hanya 1 hari dibuka pelatihan bukan muncul kalau yang tanpa uang transport itu barista 3 ya. Jadi yang daftar ini hampir semua itu cuma ada 26 orang, tapi barista 4 kita buka dengan uang transport 1 hari yang daftar 47 orang. Kemudian barbershop 3 ya, ini barbershop 3 hampir sebulan kita buka pendaftaran, tapi yang daftar 16 pas 16 pas. Yang sebelumnya seperti itu ya, masih ada banyak yang mendaftar, tapi ketika tidak ada uang transportnya, jadi uang yang mendaftar juga sedikit ya. Kemudian untuk yang berbeda adalah di tata boga pembuatan roti dan kue ya. Kita buka tanpa uang transport itu masih lumayan banyak yang daftar kalau tata boga. Nah, bedanya apa dengan APBN? APBN itu kita buka peserta bukan hanya dari warga Kota Magelang,
tapi juga dari warga luar Kota Magelang. Di tahun waktu zaman COVID itu kita buka pendaftaran tanpa uang transport pun, yang banyak mendaftar justru lebih banyak dari luar Kota Magelang. Di kabupaten ada yang dari Ternate, Lombok dan sebagainya, ada juga yang mendaftar saya. Nah, sebenarnya ada sedikit tambahan kalau yang di APBN. Ya, APBN kita ada. Ini merupakan inovasi dari Prof. Kemennya, Kementerian Tenaga, Prof. Kemennya. Ya, itu bahwa harus ada pelatihan Smart PBL, Smart Project Based Learning. Ada 4 pelatihan yang dijalankan pada tahun ini. Ini dijalankan di triwulan 4, jadi September sampai November. Jadi pelatihannya adalah pelatihan yang semuanya menggunakan smart. Ya, jadi ada digital office administrasi berbasis Google Workspace, kemudian ada konten pemasaran juga berbasis aplikasi smartphone, kemudian ada tools generative AI dan juga hydroponic automation system. Ya. Ini juga tingkat keberhasilannya juga lumayan tinggi. Jadi ketika yang daftar ada sekitar 2 kali dari jumlah kuotanya, yang diterima itu untuk yang lulus uji kompetensi juga rata-rata di atas 80%. Ya, ada yang ini karena ada yang izin karena kakaknya meninggal, jadi tidak ikut datang waktu uji kompetensi dan sebagainya. Ya. Jadi ada 4 penambahan pelatihan baru yang itu memang kemungkinan besar nantinya pun di tahun 2026 akan dilaksanakan kembali. Ya. Ini mungkin tambahan sedikit dari tadi penyampaian dari Bu Mungki bahwa tahun depan kemungkinan pun APBN kita hanya mencari peserta. Jadi semua anggaran dari BPD Semarang kita hanya melaksanakan saja. Jadi kalau 5 pelatihan ini semuanya yang anggarannya dari sana semua, yang mengelola, kita hanya melaksanakan cari peserta dan juga cuma cari konsumsinya kita bantu. Selain itu semuanya dari BPD Semarang. Kemudian kalau untuk evaluasi dari 2025 mungkin ada tambah sedikit simulasi mungkin saya. Izin mengunjungi Mas saya Pak Edi itu menyampaikan hasil tracing alumni tahun 2025, namun ini data cut-off-nya per bulan Oktober ya, karena yang periode akhir belum diupdate data alumni-nya, kami menunggu 2-3 bulan dulu, jadi menambahkan saja. Kalau data pelatihan secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Mas Ria ya, jumlah pelatihan ini saya saksikan total seluruh pelatihan kombinasi antara BPJD dan APBN ada sekitar 35 kelas kami laksanakan secara saat ini, dan yang masih dalamnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pun juga terlibat dalam proses itu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Jukul yang telah bekerja keras terlibat melaksanakan 35 pelatihan ini. Yang ingin saya sampaikan pertamanya adalah hasil tracing alumni 2025. Nah, tahun 2025, jadi pertama saya ingin sampaikan dulu jumlah responden, karena memang kadang-kadang alumni ada yang lost contact ya, yang nggak mengisi juga. Tahun 2025 yang peserta pelatihan ada sekitar 560 peserta, tapi yang mengisi responden monitoring hanya 285. Namun ini minus beberapa kelas yang memang belum kami berikan kuesioner evaluasi alumni karena memang belum saatnya. Total partisipasinya ada sekitar 50,9%. Sedangkan tahun lalu 2024 partisipasi alumni dalam mengisi dari alumni sekitar 60%, tahun 2023 sekitar 58%. Sebenarnya ini kalau nanti kita lakukan dari alumni tahap akhir di akhir tahun ini, semoga angkanya bisa naik dan meningkat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.
Namun dengan data demikian kami tetap mengolah datanya dan didapatkan data seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 dari hasil tes alumni yang berjumlah usaha itu sekitar 29% dari total semua alumni yang ditangani. Lalu yang bekerja itu sekitar 30%. Artinya kalau total sekitar 59%. Jadi apa yang mereka yang kita latih 59% itu berhasil terserap di dunia kerja, entah sebagai pekerja atau sebagai wirausaha seperti itu. Jangan yang 41 ini tidak masuk dalam kategori lainnya. Nah ini masih stabil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Tahun 2024 ada 24% alumni yang bekerja dan 35% alumni yang berwirausaha. Masih sama-sama 59%, bedanya formasi wirausaha dan pekerjaannya. Di sini wirausahanya menurun, di sini yang bekerja meningkat. Mungkin karena ada beberapa geser kebijakan yang tahun lalu kami memberikan alat bantuan peralatan usaha bagi alumni jumlahnya hal ini agak dikurangi dan difokuskan ke uji kompetensi. Mungkin karena pergeseran itu dari pergeseran formasi, namun angkanya tetap mirip 59% penyerapan tenaga kerjanya. Sedangkan tahun 2023 itu 53%, artinya ada peningkatan di sini dan salah satunya adalah kontribusi Bapak Ibu sekalian dalam mengajar peserta pelatihan dan mungkin juga Bapak Ibu anggota FKLBD selaku pemilik usaha industri juga yang menyerap alumni tersebut. Lalu kemudian kalau sudah secara lebih rinci lagi, data alumni yang belum ada usaha tahun saya langsung ke tahun 2025 saja. Tahun 2025, 82% itu omsetnya masih di bawah 500.000 per minggu. Artinya karena mungkin ya baru dilatih, mereka baru mulai, jadi omsetnya masih kecil begitu di bawah 1 minggu. Namun beberapa sudah mulai 500.000 sampai 1 juta, sekitar 22% per minggu ya. Lalu kemudian 3% dan 3% yang lainnya sudah di atas 1 juta sampai 5 juta rupiah untuk alumni yang tahun 2025. Sedangkan data alumni yang bekerja paling besar nih 30% gajinya masih di bawah 1 juta. Artinya ini mungkin masih pekerjaannya belum pekerjaan yang formal, yang masih baru juga baru awal, tetapi 35% ya itu 1 sampai 2 juta ya. Ini masih masuk dalam lingkup PNR yang menengah ya, 2 jutaan ya. Dan yang di atasnya 18% itu gajinya sudah 2 sampai 3 juta dan sisanya di atas 3 juta. Jadi itu formasi pendidikan alumni yang kita latih. Artinya ya mungkin PR kita nanti ke depannya adalah bagaimana meningkatkan mengurangi alumni yang gajinya di bawah 1 juta dan meningkatkan alumni yang gajinya lebih tinggi. Pemasukannya artinya alumni yang kita latih itu semakin berkualitas, semakin produktif, skillnya semakin dihargai. Nah itu kemudian nah itu saja menurut saya yang perlu disampaikan, tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu sekalian. Dan sedikit mengenai indeks kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan pelatihan, salah satunya yang terlibat sentral yaitu Bapak Ibu itu juga di sini pada tahun 2025 hasil indeks kepuasan masyarakat di Kota Magelang termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 89,31, di mana tahun lalu itu 89,63 yang masih sedikit, yang masih dalam kategori sangat baik. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang terlibat aktif di dalam pelatihan. Nah itu sudah dari saya Mas Yaya. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Yaya dan saya kembalikan kepada Jadi itu sekilas informasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan di BLK Kota Magelang tahun 2025. Kami membuka kesempatan jika ada masukan, ada kritik atau saran dari seluruh yang hadir di sini, monggo kita persilakan. Karena kami yakin semua masukan, kritik dan saran tentunya akan lebih memperbaiki semua kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2026. Monggo barangkali ada yang memberi masukan atau bicara, monggo. Jadi monggo. Assalamualaikum. Mungkin udah lama gak ketemu sama saya. Udah ketemu lagi. Saya Afni dari HRD Lidaboya Group yang ada di Ring 3. Dari paparan-paparan tadi saya lihat sangat
sangat membantu ya untuk di bisnis seperti kita sebagai human resource di tiap-tiap perusahaan. Namun kebetulan saya bergabung di HR Community Magelang Raya atau Kedua Raya, ada aspirasi dari teman-teman Bapak dan Ibu. Kita lihat tadi kan pelatihan dilakukan oleh BLK itu lebih saya lihat ke wirausaha, untuk goalnya itu membentuk wirausaha kayak gitu. Namun feature-nya ini kan di Magelang ini kita lihat industri ataupun manufaktur itu semakin lama semakin berkembang pesat. Mungkin kita akan ada semacam KIK ya, kawasan industri kayak Kendal, dan mungkin ke depan kita akan seperti itu. Nah, saran dan masukan dari teman-teman ARD di Magelang Raya atau Kedua Raya ini, coba BLK ini menciptakan SDM dengan goalnya itu yang siap kerja gitu. Karena ketika mereka lulus sekolah dan ketika kita tes, mohon maaf Bapak dan Ibu, rata-rata yang kita tes itu gaptek teknologi anak-anaknya. Kita tes dengan komputer biasa, nyalain PC komputer aja nggak bisa. SMK itu kan sekolah menengah kejuruan yang harusnya secara kompetensi mereka sudah terlatih untuk hal itu. Nah mungkin ini saran dan masukan yang dasar dulu aja deh, gak usah muluk-muluk. Yang mungkin untuk goals mereka menjadi wirausaha sudah terpenuhi di tahun 2025. Namun kan ke depan feature-nya Magelang Raya ini banyak industri yang berkembang karena kita di HRD ini misalkan butuh tenaga kerja yang memang sudah memiliki kompetensi dasar dulu aja Bu. Ya ajarin mereka nanti komputer dasar. Terus yang kedua yang selalu digunakan oleh tiap perusahaan itu adalah Microsoft Office dasar Bu. Semacam Excel, Word, PowerPoint, mereka nggak bisa. Jangankan Microsoft Office, nyalain PC tombolnya di mana Pak? Waduh, gila. Anjurkan SMK loh saya bilang. Kok nggak bisa ya kan? Mungkin dari Bapak dan Ibu berperan serta untuk meningkatkan SDM kita yang ada di Magelang, karena kita istilah kata orang-orangnya ini entah malas belajar, entah fasilitasnya tidak ada, entah sekolah itu mereka cuma simbolis doang. Yang mungkin tahun 2020, 2021, mereka lulusan COVID dan mereka daring, jadi nggak pernah pakai, cuma teori. Tapi kan ini 2023, 2024 dan 5 ya ekonomi kita ya semakin lama semakin survive lah, mudah-mudahan Magelang yang saya lihat dari itu. Nah selain itu mungkin karena kita banyak manufaktur ya Ibu di Magelang ini yang semakin berkembang, semacam Wekang yang dulunya cuma kecil di Tidar, sekarang udah bangun pabrik lagi di Jalan Purworejo Magelang itu. Berarti kan industrinya semakin berkembang Wekang ini. Pesan-pesan dari teman-teman itu, Pak, coba sarankan ada training khusus untuk anak SMK atau SMA ke BLK itu training forklift. Mungkin perusahaan mana yang jadi fasilitator forkliftnya gitu. Jadi ya mungkin cek aja di data seberapa banyak sih manufaktur yang ada di Magelang kayak gitu. Nah karena kenapa training forklift ini penting menurut mereka, karena ketika ada datang misalnya dari orang K3 dan lain-lain segala macam dinas-dinas nanya, ini forklift sudah ada CEO-nya belum? Waduh, anak-anak Magelang gaji UMR-nya berapa sih? UMR-nya berapa sih? 2,2. Penerbitan CEO, sertifikasi CEO 1 dan CEO 2 itu dari 2,5 juta sampai 5 juta. Mereka mau cari kerja, tapi sertifikasi CEO-nya itu 5 juta. Mau pakai di mana orang dinas ini, saya bilang kayak gitu. Mohon maaf, tapi dalam hati ya Bu, aku yang mereka tersinggung kan ya. Kayak itu dari Semarang waktu saya bilang, CEO-nya mana, CEO-nya mana? Mereka Magelang ini 2,3 ya. Saya bilang, coba difasilitasi. Mereka dikasih training yang mungkin di pabrik mana yang ditunjuk oleh Disnaker. Saya rasa
perusahaan-perusahaan yang ada di Magelang ini kalau ditunjuk sama kepala dinas, apalagi sama Pak Wali Kota, pasti mau lah. Lu perusahaan ditunjuk jadi fasilitator untuk training forklift. Terus terbitin juga CEO-nya Bu, kasihan mereka. Mereka ketika mau kerja sudah ada CEO-nya gitu. Ketika diperiksa sama dinas, ya apple to apple ya bahasanya. Dinas datang, ya CEO-nya mereka ada. Dan ngerti ke siapa? Dari Kemenaker kayak gitu kan. BNSP itu ibu boleh cek ibu. 2,5 juta sampai 5 juta dan ada 7,5 juta. Apalagi kasus Kemenaker kemarin menguntungkan harga pelatihan ya kayak gitu kan ya, terkena OTT. Sampai saya datang BNSP yang ada di Jogja, Pak kita nggak berani lagi terbit SEO. Kenapa? Gara-gara Pak Kemenaker Ebenezer. Oh, gara-gara dia? Iya, karena kita pilih. Oh iya, saya bilang sensor kayak gitu kan. Nah berarti kan ini harus ada campur tangan dari Disnaker kota, BLK, terutama yang mempunyai lisensi untuk hal ini ya, untuk menyambungkan Kemenaker di Semarang. Nah, mungkin kita sering mengadakan apa ya, istilah kata job fair, mini job fair dan lain-lain tiap 1 tahun sekali, 1 tahun 3 kali. Anak-anak ini ketika mau ngelamar itu bingung Bapak Ibu, apa yang harus dibawa? Nah mungkin yang dasar dulu aja, mungkin dari BLK memberikan pelatihan gimana caranya buat CV, kurikulum vitae. Bahasa zaman dulunya itu daftar riwayat hidup, gitu ya. Karena bahasa kerennya kurikulum vitae, portofolio kayak gitu. Yang mungkin ada 2026 nanti pelatihan pembuatan CV. Apalagi sekarang basisnya sistem ATS ya. Mas Wani ya benar ATS ya. Makin lama makin canggih ATS itu seperti apa kayak gitu kan. Nah itu dunia teknologi itu semakin lama semakin berkembang kayak gitu. Mereka nggak ngerti Bu, nulis CV Bu, CV-nya itu ditulis, nomor teleponnya nggak ada. Terus menghubunginya kita seperti apa gitu kan ya, untuk didatangkan buat interview kayak gitu. Nah terkait dengan menciptakan lapangan pekerjaan menciptakan wirausaha buat SDM yang ada di Magelang. Saya rasa Magelang ini benar kata Pak Ketua, potensi wisata, potensi istilah kata cenderamata itu sangat luas. Cuma mereka itu bingung memasarkannya seperti apa. Mungkin dibikin pelatihan gimana sih cara jadi digital marketing Bu. Ya, digital marketing cara masalahnya itu, mohon maaf kalau kita jalan naik motor dari itu Belanda ke Muntilan, itu kan ada orang jualan sapu, jualan apa segala macam, itu kan offline shop. Nah mereka itu saya tanya, ada all-shopnya nggak Pak? Nggak ada, di mana all-shop itu kayak gitu kan? Sayang sekali, ini potensi. Bahkan saya lihat di eksportir, orang-orang barat yang memiliki lisensi untuk ekspor satu-satu hidup kita itu. Hah? Kok orang barat ya, bukan orang kita ya, orang Magelang ya? Seandainya orang Magelang itu dilatih cara memasarkan lewat online shop gitu kan ya, cara digital marketing lah kayak gitu seperti apa. Dan mungkin udah berkembang nih digital marketingnya, mereka jadi influencer bagus nih, selalu hadir di TikTok, platform-platform yang online selalu kayak gitu kan. Mereka mungkin kedepannya pikirnya di 2027 atau 2020 ajarin mereka cara eksportir itu seperti apa kayak gitu. Ya kita berpikirnya ke depan lah, realistis. Mohon maaf, mungkin menurut saya bagus ya pelatihan yang kita lakukan di 2025. Namun kita pikir ke depan, karena semakin lama kita ini harusnya semakin maju, bukan itu lagi yang menurut ibu tadi ya Bu kayak gitu. Nah ini saran dan masukan. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan. Ini sekedar biar SDM Magelang ini memang potensinya sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih penyampaian informasi dari teman-teman HRD berkaitan dengan coba BLK menciptakan SDM yang siap kerja. Jadi terima kasih. Perlu kita informasikan untuk tahun ini kita juga mengadakan pelatihan yang menjurus ke
SDM yang siap kerja. Contohnya front office, western food, desain grafis dan perhotelan. Selain itu kita juga coba mematchingkan kebutuhan apa yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang dan sekitarnya dengan melakukan TNA tadi analisis. Jadi kita akan tahu di perusahaan ini yang dibutuhkan apa sih, di perusahaan itu yang dibutuhkan apa sih. Cuman kita terkendala ketika kita melakukan pelatihan itu, pelatihan yang ada di Kota Magelang, terutama yang anggaran APBD, itu prosesnya melalui musrenbang. Jadi musrenbang itu usulan dari masyarakat. Kita godok dari yang rendah, kelurahan, kecamatan, tingkat kota, baru jadi penentuan program pelatihan di tahun mendatang. Alhamdulillah untuk tahun ini beberapa jurusan sudah masuk ya, FO, western food, desain grafis dan perhotelan. Kami berharap kedepannya ada beberapa pelatihan-pelatihan lain yang nantinya memang dipersiapkan untuk penyediaan SDM yang siap kerja, karena sebenarnya pelatihan yang ada di kita itu berbasis kompetensi. Seharusnya beda dengan pelatihan wirausaha. Cuman agak membingungkan karena beberapa pelatihan di kita ada benturan peralatan yang banyak. Kalau ada benturan peralatan itu kesannya memang untuk berwirausaha, padahal pelatihannya berbasis kompetensi. Atau sekali evaluasi buat kita untuk mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan yang endingnya untuk SDM yang siap kerja. Selanjutnya untuk yang ada yang khusus konflik ya, itu nanti mungkin Pak Aco bisa membantu Pak, kalau yang konflik atau Mas Ria atau Mas Lido monggo. Yang untuk pelatihan masalah TV, produk TV ya Pak, kita yang satu sudah selalu menyelipkan pada saat peserta pelatihan mengikuti pelatihan, terutama pada saat materi soft skill Mas. Kadang kita selipkan bagaimana sih membuat lapangan pekerjaan yang betul, bagaimana membuat CV. Biasanya juga disampaikan oleh pengantar kerja ketika ada pencari kerja yang datang ke Disnaker. Cuman karena mungkin tidak langsung dipraktekkan, mereka juga kelupaan atau binas, nggak tahu nih. Untuk kedepannya, sekali lagi mungkin untuk para instruktur bisa menyelipkan pada saat pemberian materi soft skill, bisa diberikan materi itu. Mas saya, Mas Lido, Mas Ahli nanti dan para instruktur yang ada di sini monggo bisa terskrip disampaikan ke peserta pelatihan agar mereka tahu apa sih itu CV, gimana sih membuat surat lamaran pekerjaan yang betul, seperti itu nih. Yang lainnya lagi pelatihan yang sifatnya seperti digital marketing ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah ada kerjasama dengan UNS, UNS pemberian materi marketing digital saja juga kemarin diberikan, cuman memang belum menyeluruh. Kita terkendala ketika mengusulkan pelatihan yang berbau-bau digital, anggarannya sering ditolak karena itu dianggap pelatihan yang memihak, bukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi kadang terkendala. Padahal kalau kedepannya justru yang dibutuhkan menyesuaikan di era yang ke depan. Kemarin kita di BPHJ pernah dicoba desain, karena itu pelatihannya menurut yang di sana harus punya komputer, harus punya laptop. Padahal kalau yang punya laptop dan komputer mesti orang kaya. Padahal ada juga yang beli laptop karena nyalain sendiri juga. Cuma kan itu pandangan secara umum ya. Terima kasih sekali, kita tetap mengusahakan kedepannya pelatihan sesuai dengan marwahnya. Kalau masih kompetensi ya memang kita siapkan untuk siap kerja, kalau yang berwirausaha memang untuk berwirausaha. Seperti itu dari saya. Mungkin dari Pak Cu atau dari rekan nanti ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih dari kami di bidang ini. Terima kasih atas cara masukannya.
mau saja nanti karena ditambah juga ada produktivitas. Nah, kami juga beberapa kali pada saat kita menghadirkan beberapa HRD di perusahaan Magelang, kita sampaikan kebutuhan untuk formasi jabatan di masing-masing perusahaan itu kan berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa berbiaya ini harus ini sehingga kami juga diberikan masukan kira-kira kebutuhan masa kerja yang ada itu seperti apa, termasuk nanti disampaikan juga pada saat banyak angkatan kerja di Magelang yang ternyata tidak bisa membuat CV dan lain sebagainya, itu nanti kita koordinasikan dengan bidang PK karena di sana ada kemitraan dengan kalau kita LPK sana ada KP dengan keluarga, dan di sana ada BKK oleh kerja khusus di mana nantinya memang sebetulnya untuk pembuatan CV dan sebagainya itu apalagi kalau SMK ya, saya yakin di sekolahan juga pasti akan diberikan pengetahuan ilmu seperti itu. Saya dulu juga SMP aja jadi beritahu buat daftar hidup seperti ini. Nah, cuma memang menurut saya sekali lagi kebenaran masa utama itu kan yang instan. Ini caranya penak ketemu sudah berjodoh langsung bayaran. Itu kan sesuatu yang salah. Padahal kalau kita ngomong sama penjin aja mungkin langsung ditolak mentah-mentah. Impi kali gitu ya. Nah, tapi memang pengalaman kami itu pengennya masyarakat itu tadi yang kami sampaikan. Wah, bener kosong ini duit channel apalagi era sekarang ya seperti duit wong dulu wong pusat lah gambarnya duit wong pusat kata wong kaya nah pekerjaan ini jadi pegawai. Nah ini yang kami alami sehingga terima kasih nanti pada saatnya kami akan juga sampaikan pada teman-teman dunia saya di Magelang untuk menyampaikan kepada kami kebutuhan dari masing-masing perusahaan seperti apa, sehingga pada saat kami nanti mengusulkan program dan kegiatan itu juga menyasar ke perusahaan-perusahaan. Sebetulnya kami di bidang AI, atas dan kami itu ada produktivitas, tapi kami juga kebingungan perusahaan itu kira-kira kalau kami undang dalam rangka peningkatan kompetensi, dalam rangka peningkatan kompetensi kira-kira bersedia hadir ya, karena menurut saya ya mas, kalau kita undang sebetulnya yang kita pengen undang itu pimpinannya ya kalau yang penting teko. Padahal bukan itu maksud kami, karena yang penting ada yang datang itu nanti kalau disampaikan mesti sama. Menurut saya mungkin bukan jawa ya, ada yang lain gitu aja, tapi nggak disampaikan. Padahal kami sudah menyampaikan tolong dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan itu apa yang saudara butuhkan nanti akan kita fasilitasi, walaupun tidak dilakukan berhenti itu memang era sekarang itu kita untuk mengusulkan anggaran itu sangat-sangat sulit. Kita kemarin mengusulkan kompetensi saja paling banyak itu ya nggak tahu ini memang era usulnya kayak barista, tata boga, jahit, tukang cukur. Padahal kalau itu semua dituruti saya yakin tidak akan laku, karena pas semakin banyak tukang cukur semakin tidak laku. Karena metuma sama tukang cukur, saya punya negara di sana metuma tukang cukur, metuma sama bakul kopi. Tidak mungkin saya pergi kemana-mana karena di sana sudah banyak pengusaha. Nah ini juga justru karena pasar terlalu jenuh, kayak aja bisa tadi disampaikan. Startup itu ramai seperti apa? Hanya karena isu reputasi negatif itu langsung bisa hilang, bangkrut karena. Sehingga harapan kami pada saatnya nanti di bidang ini juga sudah ada perusahaan nanti ya saya dan teman-teman disampaikan. Sehingga pada saat kami berjuang itu dalam rangka menyusun program dan kegiatan, karena menurut saya dinas tenaga kerja itu dari sisi kantor aja nggak diambil. Itu kami ini Pak Edi bisa dia tenaga kerja ini boleh soal kalau paling utara itu kan 5 hidup itu gedungnya bagus. Kalau dinas tidak ke dinas tenaga kerja itu mau rapat ke bidang kerja tangganya naik kayak gunung Semeru di bawahnya tangganya. Kalau pas turunan sama, kita turunannya sama, tapi begitu tanjakan beda-beda. Itu dari sisi sarana dan prasarana, sehingga menurut apalagi kita memperjuangkan anggaran. Padahal kemarin pada saat kita
Ini belum sadar karena kondisi sebenarnya pada saat kita mengusulkan program kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat, kami sedikit pun tidak dapat apa-apa. Hanya kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, khususnya informal yang rentan untuk meng-cover BPJS tenaga kerja itu pun ditolak. Artinya juga kita mengusulkan berapa itu hanya berapa ratus yang disetujui. Artinya apa? Memang kelihatannya tenaga kerja itu tidak sesuatu yang eksotis, tidak sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Apa? Karena bapak kaki mau kalian senang kali, padahal tidak seperti itu. Esensi tenaga kerja itu ya kalau sekarang pekerjaan makmur otomatis perekonomian itu juga, tapi kalau pekerjaan itu sesuatu perekonomian tidak jatuh juga apa dengan nukoni siapa gitu kayak gini pekerjaan dari UMK aja kalau bayar UMK itu kalau pas ada sidak dari pengawas tenaga kerja itu ada beberapa bulan seperti itu. Pas kalau ada surat edaran atau pas kalau ada sidak baru upahnya disesuaikan, sehingga apa yang kami sampaikan adalah semua masukan tadi yang diperlukan oleh dunia usaha, dunia kerja di Kota Magelang itu nanti kami tolong disampaikan saran dan masukan, termasuk kami disampaikan pelatihan COVID. Kami hanya khawatir masalah pembuat pelatihan itu nggak ada yang mengikuti, karena apa? Yang pertama, kami harus meyakinkan orang-orang itu orang-orang Kota Magelang itu kira-kira ada di kerja seperti itu. Karena tadi kami sampaikan tetangga saya aja, saya tawarin kayak orang saya perjualan diri, wah alfamart pun gitu aja. Karena apa? Menurut saya udah orang Indonesia bilangnya itu lebih baik kita jadi pembeli daripada penjual. Karena pembeli itu orang kita mereka karena pembeli adalah raja. Nah itu anggapan pembeli adalah raja, bagi pembeli itu adalah sebagai apa? Bagi kita kan iso itu kita ya mendapatkan penghasilan, jangan membuat penghasilan. Tapi tidak apa-apa nanti kita buat kajian terkait dengan pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, termasuk nanti karena ini eranya digital, yang mau tidak mau, misalnya cukur ya cukur digital, misalnya menjahit digital, kan seperti itu. Karena apa? Mau tidak mau itu besok kita kalau pesan apa-apa sekarang harus digital, menjahit secara manual itu pesan saya atau jahit ini kok pulangnya ya 5, padahal cukur terus. Di pelatihan ini di akan kabupaten saya yakin pelatihannya di sini Pak. Nah itu salah satu kelemahan dari kita semua, sehingga katanya nanti tetap akan kita perjuangkan terkait dengan peningkatan produktivitas salah satunya tadi. Nah, sehingga kami diberikan sama bukan kami di Kota Magelang ada program pemberian insentif. Pemberian insentif itu salah satunya tidak hanya memberikan pengurangan pajak dari retribusi, tapi di situ juga ada insentif pelatihan. Nah itu yang mereka minta pada pemerintah Kota Magelang. Kalau ada investasi masuk Kota Magelang, kalau itu diberikan insentif berupa pelatihan, contoh akuntan dulu, dia investasi, dia harus diberikan insentif pengurangan berusaha dalam rangka fleksibilitas, tapi retribusi diberikan pengurangan retribusi banyak itu hampir 50%. Tapi untuk pelatihannya tidak diberikan. Apakah itu tidak diminta, apakah memang sengaja tidak diberikan? Nah, kami tetap selaku tenaga tetap minta saran dan masukan. Kalau perlu tertulis, Mas, Bapak Ibu, karena apa? Kalau kita hanya ngomong itu ngomong ya, di sana nggak punya, di sana itu banyak ya, ada macam-macam, ada sirkuit, ada legislatif. Itu kalau kita tidak ada sana hanya ngomong-ngomong, ya sama jawabnya nanti juga ngomong-ngomong. Ya sehingga kalau ada dasarnya jelas, ini loh permintaan dari dunia usaha itu seperti ini, seperti ini, nanti kami lebih mudah dalam rangka perjuangan apa yang dari jalan. Dan bagaimana karyawannya Magelang Sekolah Magelang juga? Kontrak besok satu baru akan dilakukan audisi Pak. Audisi, tapi dari sikap Pak Wali atau kalau sesuai dulu waktu saya kira kemudian insentif itu 50% dari Kota Magelang. Tapi kita lihat nanti kita awasi. Karena memang pada saat ada investor itu mengajukan investasi di Kota Magelang, pasti ada yang namanya insentif, baik itu dalam bentuk kemudahan. Tapi syarat
penyataan tenaga kerja lokal minimal 50%. Nah itu di awal sudah ada surat pernyataannya. Waktu itu saya mendengar pas rapat itu saya mendengarasi desa. Nah itu juga posisinya ada di BLKG. Nah ini nanti akan dilakukan oleh dikawal oleh bidang peta tenaga kerja, sehingga harapannya memang kalau bisa karena kemarin kita sudah banyak sekali perhatian berhotel, tapi saya kira tidak ada alasan bagi masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh Polres. Mungkin dari kami itu terima kasih sekali lagi atas saran masukannya, dan harapan kami kalau bisa saran masukannya itu dibuat secara tertulis agar memberikan gaji kepada kami pada saat besok kami mengajukan program kegiatan itu akan bernampak. Jangan jika nanti itu program kerjanya agar itu program kerjanya BLK atau dan lain sebagainya. Jadi itu saya terima kasih, dan saran masukan yang lebih banyak yang juga berkaitan dengan kita dan kinerja perusahaan sangat kami harapkan, dan saya lagi mohon itu bisa dalam bentuk tertulis, karena kalau tidak tertulis ya hanya bahasanya seperti apa ya, kemerdekaan kita kan kalau kita lihat di pembukaan bahasa itu hanya mengatakan gerbang kemerdekaan, ya sudah kalau sudah sampai gerbang terserah kamu mau surga atau enggak, itu perlu penajaman. Masa tidak apa itu memang mengatakan rakyat Indonesia gerbang itu kemerdekaan, setelah dilakukan ya sudah, saya sudah kami harap nanti kalau ada saran jabatan bisa disampaikan secara tulis. Kami tidak mau menanggapi, tapi kami juga akan sangat kesulitan pada saat nantinya kami memperjuangkan apa yang dibuat oleh masyarakat di Kota Magelang, khususnya di dunia usaha. Oke, terima kasih. Informasi seperti lagi Pak Edi, informasi ya untuk tahun 2026 saya sekedar ini untuk tahun 2026 kemungkinan ini jumlahnya berkurang banyak. Untuk di saja kita hanya melaksanakan 6 paket barista, front office, perhotelan, menyiapkan bidang western food, menjahit pakaian dewasa, dan konten kreator. Terus ada pelatihan vokasi itu dilaksanakan selepas anak-anak lulus, tapi datanya sudah ada, jadi tidak kita flyer, sudah ada. Cuma kita kendalanya harusnya itu disetting pelatihannya tidak dilakukan pelatihan tapi langsung magang ke perusahaan. Dan kalau kita berhadapan dengan perusahaan tiba-tiba anaknya magang belum punya skill, apakah di sini ada yang mau? Itu pertanyaan besar buat kita. Jadi mau tidak mau kita membuat cadangan itu pelatihannya seolah-olah seperti yang berbasis kompetensi, tapi nanti ada magang seperti itu. Nah, barangkali nanti dari yang ada di sini tiba-tiba memberi info, Bu, saya mau terima anak-anak untuk magang, tapi belum punya skill, akses. Semoga ada. Tapi kayaknya sudah sulit, karena perusahaan itu juga bisnis. Kalau kebanyakan nanti yang belum punya skill, waktunya habis, produksinya menurun, nah, itu juga mungkin jadi pemikiran ya. Tapi barangkali ada jalan keluar tentang pelatihan vokasi ini, karena itu memang sebenarnya magang tapi belum punya skills, seperti itu apa konsepnya. Terus ada juga pelatihan APBN. Yang APBN itu kita belum tahu. Ini kan sudah masuk kasih. Oke, yang pokoknya kita lewati saja Mas. Ada juga nanti kita pelatihan yang sumberannya dari APBN, jadi pelatihan APBN seperti yang disampaikan Mas ya tadi, kita hanya mencari peserta, pelaksanaannya di sini, tapi seluruh anggaran ada di Semarang.
Kita nggak apa-apa, yang penting ada fasilitas latihan untuk masyarakat Kota Magelang itu aja. Jadi kita mencarikan peserta. Dan kalau ada informasi dari saya Bu untuk pelatihan tahun 2026 ada setidaknya mungkin nanti instrukturnya tidak kesulitan, tidak terlalu kesulitan karena sudah ada penyaringan bahwa pesertanya memang benar-benar berminat mengikuti pelatihan karena fasilitas uang transport tidak ada, barang diserahkan masyarakat tidak ada, terus cuma mendapatkan seneca, tidak ada makan. Itu yang kelemahan kita itu selama ini saluran komunikasinya tidak mulus, lewat ojo meneh kelakuan DPRD T. Ini penitipan tangan anak. Bosan saya dalam partai pikir partai buat Ya ini, namun kita berharap dengan minimnya fasilitas itu akan merupakan saingan juga. Jadi siapa yang memang benar-benar berminat pelatihan, kalau anaknya yang itu pelatihan memang benar-benar motivasinya instrukturnya itu juga agak enak Pak. Karena saya lebih senang tidak ada transport, tidak ada barang. Wes itu, jadi kita ketemu orang yang pengen mau kerja. Karena tugasnya BLK itu membuat komunikasi, dipodcastkan atau dikomunikasikan lewat radio-radio kan berbalis kayak gratis informasi, CBS, DKL diinformasikan ke masyarakat untuk merubah mindset orang Magelang itu rakyat. Karena orang Magelang itu masuk keset. Jadi orang males di Magelang ini kalau orang sih punya motivasi ya sih males. Tugas wali kota sebelumnya atau dinas tenaga kerja membuat masyarakat Magelang itu memiliki semangat yang bagus. Mono, mau lemu aja juga kamu guru. Lihat guru kita, kemudian ujungnya kalau informasinya kemudian balik ini sih kemudian kayak karungnya kayak saya ini ibu-ibu di dulu kayak karungnya gelapnya ibu-ibu kita kan mungkin wah alhamdulillah akan mengatur sangat sudah jadi kita lanjutkan lagi. Jadi itulah gambaran pelatihan di tahun 2026 yang memang minim fasilitas. Kami yakin nanti akan ada perubahan angka di pendaftar pelatihan. Cuma keuntungan kita memang kita akan menangkap masyarakat mana sih yang memang benar-benar ingin mencari skill, tidak hanya sekedar untuk uang transport, untuk barang, untuk mengisi waktu itu akan berkurang dengan motivasi seperti itu. Dan kita informasikan untuk para instruktur karena tidak ada makan siang, nanti pelatihannya hanya sampai maksimal jam 12. Karena kalau anak-anak nanti di atas jam 12 tidak ada makan siang, nanti kita kena komplain, kita banyak yang pingsan, banyak yang soalnya biar kasih repot dan semangat kita. Itu gambaran pelatihan di tahun 2026. Mungkin ada informasi yang perlu ditambahkan, Mas Rea, teman-teman. Jadi memang sudah kita sampaikan nanti pelatihan di tahun 2025 dan adanya evaluasi dari Bapak Ibu sekalian yang di tahun 2026 sudah kita sampaikan gambarnya pelatihannya seperti apa. Ada beberapa pelatihan yang mungkin tidak melibatkan karena itu tidak melibatkan instruktur yang berlaku di sini. Tapi di tempat kita nanti masih ada pelatihan pokir, pelatihan RKM yang mungkin tetap membutuhkan kerjasama dari para instruktur yang berlaku di sini. Seperti itu dari kami. Mungkin ada tambahan-tambahan. Pak Cuk, ada tambahan sampel dari monggo dari Pak Arif sih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peserta, kalau nanti seperti yang disampaikan, mudah-mudahan para pesertanya lebih bagus ya, karena mereka tidak termotivasi karena uang saku, kemudian alat segala macam, tapi memang butuh ilmunya itu. Nah, tantangannya tentu pesertanya kira-kira bisa maksimal kan? Itu kan. Nah, saya sih usul mungkin tadi teman-teman sudah menyampaikan juga tentang misalnya supaya BLK ini memang menghasilkan alumni-alumni yang kompeten dan banyak bekerja di mana-mana. Saya usul nanti teman-teman apakah itu yang di barista, kemudian yang di tata rias, di boga, itu kita bikin semacam videonya. Pak ini pasti bisa bantu. Atau saya insya bisa bantu untuk yang teman-teman barista, mungkin juga teman-teman barter. Jadi biar terekspos bahwa ini loh hasil alumninya sudah bekerja di mana. Jadi supaya nanti menjadi promosi mereka yang mau ikut latihan itu bukan karena uang saku, bukan karena, tapi memang butuh skill yang akan diberikan. Terkait dengan jam pelatihan, saya setuju juga seperti di kabupaten itu cuma sampai jam 12, nggak ada makan siang, dan nanti kan bisa dimanfaatkan buat yang lain, apalagi ini kan efisiensi ya, kita semua harus menyesuaikan. Sebelum tadi saya banyak mau ini Pak Edi, tapi nggak apa-apa, nanti saya pribadi mau ke Pak Edi biar kita respon apa yang dibicarakan Pak Edi. Saya rasa itu saya cuma izin khusus yang barista, nanti saya mau bikin profil mereka, nanti kalaupun nanti Pak Edi tidak bisa, saya punya tim yang bisa membantu untuk membuat profil mereka yang tidak kerja di mana-mana. Kalau saya tadi disinggung yang tiada tara itu Warmindo itu kan sekarang ada 8 orang. Di tempat saya juga insya Allah tahun depan nanti ada karena kita akan buka 24 jam juga, insya Allah saya prioritaskan yang ada di BLK. Ini ada masukan juga di Abjur, kita nggak ada pelatihan cooking, memasak. Beda kan masak beda ya sama pastry atau bakery yang sering ya. Jadi kami kesulitan kalau resto atau kafe itu nyari chef. Jadi saya ada chef yang Borobudur yang mungkin besok mau janjian kita untuk mencari chef gitu kan, yang betul-betul bisa masak. Kayak yang di tempat saya itu biasanya barista nggak bisa masak, nggak ada yang masak akhirnya cuma tempat saya itu kayak magang gitu. Jadi mereka udah pintar nggak usaha sendiri, dan saya lebih senang kalau mereka buka usaha sendiri daripada kerja di tempat lain. Dan alhamdulillah nggak ada yang kerja di tempat lain, tapi mereka usaha sendiri. Jadi mungkin untuk ini usulannya tambahan kalau boleh ada karena kebutuhannya banyak juga saya rasa untuk juru masak itu apa tuh? Kue nasi, jadi bukan kue atau bukan western ya, tapi masak nasi. Saya nggak tahu tempatnya mungkin atau tidak. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih anjuran untuk lebih intens mempromosikan semua hasil pelatihan di BLK dari masing-masing kejuruan maupun Pak Balik, Pak Ida atau Pak Agam sudah menyanggupi untuk membuat profil yang barista. Mungkin nanti yang pelatihan yang lainnya bisa kita usahakan juga dibantu teman-teman atau mungkin nanti dari Pak Instruktur supaya memang kelihatan BLK seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu sudah termasuk asal promosi ya Pak, yang bisa menarik masyarakat walaupun dengan fasilitas yang minim tetap berminat untuk mengikuti pelatihan yang ada di BLK. Terus yang lainnya tadi Pak Ako juga menginfokan kalau butuh juru masak ya Pak, juru masak yang ala-ala resto sekarang. Ini pelatihan tata boga masih ada, mungkin nanti bisa masukkan juga untuk bidang yang tata boga masih itu mungkin memasak yang ala-ala sekarang yang dibutuhkan resto juga ada seperti itu. Karena kalau tata boga itu kan luas, bisa roti dan kue, bisa masakan, bisa yang berserbu, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan
untuk saat ini. Terima kasih Pak Akad. Saran masukannya yang lainnya, monggo. Mas. Banyak yang belum tahu kalau ada pelatihan seperti ini. Mungkin dari BLK bisa promosi atau informasikan ke bukan cuma kelurahan tapi ke RT. Jadi biar RT itu bisa mendata warganya yang belum bekerja ataupun sudah lulus tapi kerjanya belum tetap, ya kayak banyak yang masih ujian, kan bisa ikut pelatihan untuk menambah ini. Mungkin itu Bu, terima kasih. Perencanaan itu mulai dari bawah, dari bottom up sekarang ya, dari RT itu kan sudah. Makanya di sini ada yang namanya pelatihan vokasi, itu muncul dari istilah RT. Jadi RT itu mereka melakukan komunikasi terhadap warganya, siapa yang pengen ngapain itu didata. Nah, sehingga sebetulnya dari awal kita sudah menyediakan forum yang difasilitasi oleh Bapeda, yaitu ada forum musrenbang, ada musren RT, muskol dan sebagainya. Namun sekali lagi tadi akan sampaikan memang pada saat begitu akan dilakukan pelatihan itu biasanya pada banyak yang mengundurkan diri. Nah, jadi kan memang kami juga sampaikan tadi kita perlu menanamkan budaya kerja yang tinggi di utama karena tidak jauh-jauh di tempat saya aja pada saat kita tawari untuk ikut pelatihan jawabannya itu kira-kira di Joko. Nah itu ya di awal sudah jawaban tapi pengennya duduk manis di pun kalau kerja itu bayaran. Kita terima kasih tetap akan kita sampaikan karena memang berrelasi kita juga ada musren RT ya. Nah di sana mungkin akan sudah diberikan forum yang seluas-luasnya oleh Bapeda untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan terhadap pelatihan dan kebutuhan kerja bagi masyarakat di lingkungan RT. Nah, cuma nanti kalau munculnya berbeda itu memang sesuatu yang lain ya, karena memang kita dari awal sudah memberikan kesempatan bahwa coba sih di masyarakat itu apa. Contoh vokasi ini sudah ditetapkan. Ini ditetapkan di tahun 2008. Dan nanti di 2006 itu saya yakin siswa-siswa yang lulus besok di tahun ini itu sudah berganti lagi kita tadi. Alhamdulillah tadi usungnya ya kemarin dari berubah karena pada saat kami pertama kali masuk di sana itu di telepon dari kelurahan ya mereka kaget juga loh kok bisa ada pelatihan vokasi itu barista dan penjahit, padahal kan sudah banyak. Nah, ini kan dari RT, mereka lupa kalau yang mengusulkan sebetulnya mereka gitu. Tapi orang tuanya mas nanti karena dari itu orang tuanya pinggirnya anaknya itu dari tukang kopi dengan kopi besar atau dari penjahit kan ada, tapi itu orang tuanya karena anaknya tidak dihadirkan. Nah, anak karena pergaulannya sekarang sangat seperti itu ya pengennya ya apa semua dalam cerita buku cerita, tapi kan orang tuanya pada saat kita menghadirkan RT di lingkungan terutama dari itu kan ya hadirkan orang tua. Jadi mereka itu anak itu sebagai penjaga ya istilahnya adalah menjadi tanpa ditanya dulu anaknya. Dan saya yakin besok akan banyak perbedaan antara usulan dengan realisasi karena kemarin aja belum mulai aja kami sudah diprotes sama warga di daerah Magelang itu kok bisa pelatihannya seperti ini. Saya kaget itu seorang tidak padahal bisa ada nama-namanya mas. Ternyata anaknya pada saat besok punya urus tak Magelang mengerjakan jahit suruh dari penjahit anaknya nggak mau SDM penjahit. Nah itu nah kalau penjahit salah satu bentuk tadi komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Bapak itu naik dari model, anak itu dari sopir, lain. Nah ini sehingga nanti kita sampaikan ke Bapeda karena nanti forumnya yang memfasilitasi adalah Bapeda. Jadi terima kasih Mas kami, Mas Sarah dan Mas Rana. Mbak. Yang lain mungkin ada? Sudah cukup? Sampun nggih.
Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih tentunya Bapak Ibu sekalian. Kami berharap pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan membawa perubahan yang mengarah kepada peningkatan dan kebaikan. Amin. Sekali lagi terima kasih lawannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saat ini. Juga semoga sampai di rumah dengan selamat tanpa dari apapun. Sekali lagi matur nuwun, sugeng kumpul sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara pada hari ini dari kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat kamera 1, 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 dan penyampaian informasi terkait agenda pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Rabu 3 Desember 2025.